Perkenalkan, nama saya Emiliana Darling. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 9 Ruteng. SMP Negeri 9 Ruteng merupakan salah satu sekolah yang terletak di Dalo, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Sekolah ini berada di tengah komunitas yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan hidup dalam suasana yang dekat dengan alam. Infrastruktur di wilayah ini masih sangat berkembang, namun semangat pendidikan di SMP Negeri 9 Ruteng tetap tinggi. Meskipun tantangan yang dihadapi termasuk akses terbatas terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan yang memadai. Sebagai seorang guru di SMP Negeri 9 Ruteng selama 10 tahun mengabdi, saya telah menyaksikan berbagai perkembangan dalam pendidikan, termasuk perubahan kebutuhan keterampilan murid dalam menghadapi dunia modern. Disinilah muncul alasan kuat mengapa saya memilih untuk memanfaatkan teknologi informasi atau IT dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Beberapa alasan utamanya adalah: alasan yang pertama adalah saya ingin peserta didik saya memiliki keterampilan di masa depan. Di dunia yang semakin digital, keterampilan literasi digital menjadi hal yang penting bagi murid. Dengan memperkenalkan teknologi seperti Google, GPT, Gemini, Canva, Quizzes, dan Google Form, saya dapat membantu mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh dengan perubahan teknologi. Alasan yang kedua adalah saya ingin mengatasi keterbatasan akses informasi. Sebelumnya, murid saya di SMP Negeri 9 Ruteng memiliki keterbatasan dalam mengakses referensi dan materi pembelajaran yang bervariasi. Dengan memanfaatkan IT, saya membuka pintu bagi murid untuk belajar dari berbagai sumber secara global, memudahkan mereka menemukan informasi yang relevan dan terbaru. Alasan yang ketiga adalah saya ingin meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih interaktif. Dengan menggunakan IT dapat meningkatkan partisipasi aktif murid. Dengan menggunakan platform seperti Quizzes dan tugas yang didesain di Canva, saya dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan, sehingga meningkatkan motivasi murid dalam belajar bahasa Indonesia. Alasan saya memilih pembelajaran IT adalah yang keempat, efisiensi dalam pengajaran. Pemanfaatan IT dapat membantu dalam mendesain dan mengelola tugas dengan lebih efisien. Hal ini memudahkan saya untuk memberikan umpan balik secara cepat dan dapat mendokumentasikan perkembangan pembelajaran. Alasan yang kelima adalah saya menginginkan adanya perubahan paradigma pembelajaran. Dengan memperkenalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, saya juga mendorong perubahan dari pembelajaran yang lama yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada murid. Murid belajar untuk lebih mandiri dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sejalan dengan konsep student agency yang telah saya pelajari. Langkah ini merupakan bagian dari visi saya untuk membawa perubahan besar di SMP Negeri 9 Ruteng, di mana saya berharap untuk menjadikan teknologi sebagai bagian integral dalam pembelajaran di sekolah. Kita menyadari
Banyak murid yang hanya mengandalkan buku teks fisik dan tidak memiliki akses yang cukup terhadap referensi digital. Padahal materi bahasa Indonesia sangat kaya akan sumber belajar online seperti artikel, cerita, jurnal, hingga video pembelajaran. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana mencari dan memanfaatkan sumber-sumber tersebut. Keterbatasan referensi juga membuat pembelajaran kurang dinamis dan tidak sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang harus berkembang. Selain itu, saya juga merasakan bahwa mendesain tugas-tugas pembelajaran IT seperti menggunakan platform seperti Canva masih memerlukan upaya efisien. Tugas-tugas yang didesain dengan teknologi ini bertujuan untuk memberikan variasi dan daya tarik yang lebih kepada murid. Namun, saya perlu memastikan bahwa tugas-tugas tersebut tetap relevan dan dapat diakses dengan mudah oleh semua murid. Saya ingin agar materi pembelajaran yang selama ini disampaikan secara konvensional dapat disajikan dalam bentuk multimedia, video animasi, dan konten digital lainnya. Saya sering membayangkan betapa efektifnya jika kelas dilengkapi dengan proyektor sehingga bisa menampilkan presentasi atau video animasi yang menarik. Berawal dari mimpi-mimpi itu, saya bertekad menerapkannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Melihat tantangan ini, saya memutuskan untuk mengambil langkah konkret. Langkah pertama yang saya ambil adalah memberikan pelatihan singkat tentang penggunaan IT kepada murid-murid saya. Saya memulainya dengan hal-hal sederhana seperti cara mengakses informasi yang dibutuhkan di Google, di YouTube, di GPT, platform seperti Quizy, dan juga Google Form. Pelatihan ini dilakukan secara bertahap dan perlahan agar murid tidak merasa terbebani atau kewalahan. Saya ingin mereka memahami dasar-dasar teknologi sebelum melangkah lebih jauh ke tugas-tugas yang lebih kompleks. Namun, setiap kali saya menatap realita, tantangan yang saya hadapi tidaklah mudah. Meskipun memiliki murid-murid yang bersemangat, namun di sekolah sangatlah minim atau kurangnya fasilitas di kelas-kelas. Tidak ada komputer yang bisa digunakan, Chromebook juga terbatas, kemudian ketersediaan jaringan internet juga tidak bisa diandalkan. Setiap kali saya ingin menggunakan internet untuk menunjukkan video pembelajaran atau mencari materi tambahan, saya harus berusaha keras mengakalinya dengan menggunakan internet atau jaringan pribadi yang sering kali tidak memadai untuk digunakan secara optimal di dalam kelas. Setelah beberapa waktu, saya mulai melihat hasil yang menggembirakan. Murid-murid saya kini lebih percaya diri dalam mengakses sumber belajar online dan dapat menggunakan berbagai aplikasi yang sudah saya perkenalkan. Mereka juga lebih antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas berbasis proyek karena tugas-tugas tersebut tidak lagi terasa membosankan dan membebankan. Saya juga lebih merasakan efisiensi yang lebih tinggi dalam mengelola tugas melalui platform digital. Saya dapat memberikan umpan balik dengan lebih cepat dan murid bisa segera memperbaiki tugasnya. Berikut saya menampilkan video pembelajaran berdiferensiasi
berbasis IT dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Beri salam. Selamat pagi. Hai. Hello. Halo. Hai. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan maju ke depan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga selama kegiatan ini Engkau selalu membimbing dan menuntun kami. Dan semoga pelajaran pagi hari ini baik dan lancar. Nama-Mu ya Tuhan, kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Amin. Ya, anak-anak sekalian, seperti biasa, mari kita mengawali kegiatan kita dengan berpantun. Siap? Siap. Salam isi buah tomat. Cakep. Makannya di pinggir jalan. Cakep. Ibu sampaikan salam semangat. Cakep. Untuk anak-anakku sekalian. Oke. Ibu kami juga Ibu ada Oke, mantap. Silakan Kakak. Pagi cerah di kelas kita. Semua hadir dengan semangat. Cakep. Terus berbagi ilmu dengan ceria. Cakep. Agar cita-cita kita bisa tercapai. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Oke, bagus sekali. Setiap hari usahakan supaya hadir ke sekolah. Bisa paham ya? Ya, anak-anak sekalian, coba kalian lihat emoji di depan. Ya, sebelumnya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, ibu juga sehat dan luar biasa. Harus semangat setiap hari. Ya, jadi anak-anak sekalian, dari emoji yang ditampilkan di depan, yang menggambarkan suasana batin atau perasaan kalian sekarang itu kira-kira berada di nomor yang berapa atau gambar yang mana nih? Dua. Kedua, kalau boleh tahu alasannya kenapa? Silahkan. Karena suasana batin kami pada pagi hari ini sangat baik dan ceria. Oke, berarti yang lain? Yang Oke, sama luar biasa. Jadi setiap hari kita harus semangat, selalu ceria agar proses pembelajaran kita itu berjalan dengan baik dan bermanfaat tentunya. Ya, anak-anak sekalian, seperti biasa juga sebelum kita mengawali kegiatan kita, kita harus buat dulu yang namanya kesepakatan belajar. Ya, jadi ini yang di depan ini adalah kesepakatan belajar yang sudah sering kita gunakan pada saat pembelajaran. Ya, Ibu minta satu orang untuk membacanya. Bisa dibaca? Silakan. Oke. Kesepakatan belajar. 1. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 2.
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 3. Saling menghargai dan menghormati. 4. Meminta izin jika ingin keluar kelas. 5. Berbicara ketika dipersilakan. 6. Menjaga ketertiban selama pembelajaran. 7. Acungkan tangan saat bertanya. Oke, dari kesepakatan belajar kita hari ini, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Tidak ada. Sudah cukup? Sudah cukup. Bungkus? Bungkus. Baik, karena kita sudah membuat kesepakatan bersama, mari kita mulai kegiatan kita. Sebelumnya, hari ini kita masuk pada materi yang sama tentang materi pertemuan kita pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang hari ini kita mau bahas, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Oke, Jerry silakan. Tentang poster. Apa yang Jerry pahami tentang poster? Poster adalah media komunikasi visual yang menggunakan gambar, ilustrasi, dan teks untuk menyampaikan suatu pesan tertentu. Poster biasanya dipajang di tempat umum supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Tujuannya bisa beragam, mulai dari menyebarkan informasi, mempromosikan produk, acara, hingga mengedukasi masyarakat. Oke, luar biasa. Tepuk keren. Aku keren, kamu keren, kita semua keren. Selain Jerry ini, siapa lagi yang masih mengingat? Oke, Titin. Tentang iklan. Oke, iklan silakan. Iklan adalah pesan yang disampaikan kepada publik dengan tujuan untuk mempromosikan barang, jasa, atau gagasan tertentu. Iklan seringkali menggunakan bahasa yang persuasif dan elemen visual untuk mempengaruhi audiens agar melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk atau mendukung kampanye. Iklan dapat ditemukan di berbagai media, seperti televisi, radio, internet, koran, dan media sosial. Wah, luar biasa, mantap. Ada yang lain? Silahkan, Neca. Tentang slogan. Oke, slogan, silahkan. Slogan adalah kalimat singkat yang menarik untuk digunakan menyampaikan pesan utama atau nilai dari sebuah produk perusahaan atau kompani. Slogan seringkali mudah diingat dan direncanakan untuk membangun citra positif dan identitas yang kuat. Misalnya, slogan sebuah perusahaan dapat digunakan untuk membedakan produk mereka dari pesaing. Luar biasa. Ada yang lain? Oke, Kak Alin, silakan. Tentang kesamaan. Oke, silakan. 1. Alat komunikasi persuasif. Ketiganya bertujuan untuk memengaruhi audiens dengan menggunakan pesan tertentu atau mempromosikan produk, jasa, ide, atau kompani. Mereka menggunakan bahasa dan elemen visual untuk membujuk dan mengajak audiens dengan mengambil tindakan tertentu. Wah, luar biasa. Masih ada lagi? Oke. Persamaan antara Slogan, poster, dan iklan. Oke, silakan. Target audiens yang luas. Ketiganya dirancang untuk mengakses akhlak yang luas. Mereka sering berada di tempat-tempat yang strategis atau di tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh publik, seperti media cetak, televisi, dan platform digital. Sudah. Oke. Masih ada yang lain? Oke, silakan. Tujuan iklan. Tujuan dari iklan. Yang pertama, membangun citra alam. Iklan bertujuan untuk membangun citra perusahaan sesuai yang diinginkan, seperti perusahaan terpercaya, pelayanan ramah, dan sebagainya. Yang kedua, membangun kesadaran akan merek. Iklan bertujuan untuk membangun kesadaran akan suatu merek. Yang ketiga, membangun hubungan pelanggan. Iklan bertujuan untuk membangun hubungan pelanggan dengan mengabdi nilai. Oke, luar biasa untuk kalian. Ternyata materi yang sudah kita pelajari sebelumnya sudah hampir dikuasai. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, kita lanjut. Anak-anak sekalian, coba kalian cermati contoh iklan di
Pernah? Pernah. Kira-kira kalian pernah melihatnya di mana? Silahkan, Ben. Televisi, media sosial, dan tempat umum lainnya. Oke, televisi, media sosial, dan tempat umum lainnya. Ada yang lain sama? Oke, menurut kalian apa jenis iklan tersebut? Oke, sabun detol berarti di sini dia mengiklankan tentang suatu apa? Suatu produk. Nah, dari contoh iklan di depan, kira-kira apa ini informasi yang disampaikan? Atau apa saja isi dari iklan tersebut? Berarti ada apa saja di dalam contoh iklan ini? Silahkan, Titin. Gambar dan tulisan. Oke, jadi kita simpan dulu tentang ini. Mari kita lanjut. Ya. Ya, jadi anak-anak sekalian, materi tentang iklan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kita tadi. Bagaimana tujuan dari iklan, manfaatnya, kemudian tentang pengertiannya. Jadi ada saja dia punya manfaatnya, baik untuk si pembuat iklannya maupun kepada kita sebagai audiens. Nah, ketika kita mempunyai sesuatu yang perlu diiklankan, katakan kita mau mempromosikan SMP Negeri 9 Ruteng ini, kita bisa membuat dalam bentuk poster dan dipajang di tempat umum. Tujuannya untuk apa, teman-teman? Untuk mempromosikan, untuk mengambil hati dari para audiens. Kita menampilkan semua visi misi di sekolah kita. Tujuannya apa? Untuk mempengaruhi audiens atau orang yang membaca iklan tersebut. Begitu juga dengan contoh yang ini tadi. Misalnya mengiklankan sebuah produk, berarti ada ada manfaat untuk si pembuat iklan dengan juga yang kita sebagai audiens. Jadi kita bisa tahu, oh dari produk yang diiklankan ini takarannya ini, berarti cocok nih untuk anak yang usia di bawah 17 tahun atau anak-anak itu tidak diizinkan untuk menggunakan produk ini. Jadi semua materi tentang iklan ini penting untuk kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nanti tadi setelah menjelaskan bahwa materi tentang iklan ini pasti banyak sekali manfaatnya. Ya, jadi anak-anak coba kita lihat ya, pembelajaran kita pada hari ini masih materi yang sama, yaitu tentang tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Lalu yang kedua nanti tugas kamu adalah menganalisis pesan yang disampaikan dalam iklan dan poster. Jadi ini yang harus dicapai. Lalu model pembelajarannya nanti adalah saintifik. Kamu di sini tugasnya nanti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengomunikasikan sampai pada kegiatan presentasi. Semua akan dinilai. Oke, sekarang selanjutnya kita akan duduk dalam kelompok. Jadi ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Yang ini satu kelompok, ini satu kelompok, yang ini juga satu kelompok, ini satu kelompok. Ya, kesempatan selanjutnya ibu minta dengan hormat duduk di kelompoknya masing-masing dengan suasana yang tenang, yang aman, nyaman. Ya, silahkan mulai dari sekarang angkat meja dan angkat kursinya. Ya, yang ini tinggal angkat balik. Coba. Silakan. Coba. Angkat. Coba 2 orang. Oke.
Ya, usahakan atur posisi senyaman mungkin agar kegiatan diskusi kalian nanti bagus. Kemudian posisi tempat duduknya usahakan aman, nyaman untuk nanti kegiatan diskusi. Sudah? Bagaimana? Sudah pada posisi masing-masing? Oke. Ya. Ya, sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah ya, anak-anak sekalian, sebelum Ibu tayang video ini, Ibu minta supaya kalian mengamati, menyimak baik-baik video pembelajaran untuk menguatkan pemahaman kita tentang materi yang kita pelajari pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Semangat? Ya, jangan lupa mencatat poin-poin pentingnya. Ya, karena setelah ini nanti Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap? Siap. Oke. Unsur iklan, slogan, dan poster. Unsur-unsur iklan adalah elemen yang membentuk pesan dalam sebuah iklan untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada audiens. Berikut ini adalah unsur-unsur penting dalam iklan. Unsur-unsur iklan. Yang pertama adalah judul atau headline. Judul adalah bagian utama yang menarik perhatian pembaca. Judul yang baik harus singkat, jelas, dan langsung ke intinya. Tujuannya adalah untuk memikat calon konsumen agar tertarik membaca iklan lebih lanjut. Unsur yang kedua adalah nama produk. Nama produk harus disebutkan dengan jelas agar pembaca tahu apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Unsur yang ketiga adalah gambar atau visual. Gambar dalam iklan memiliki peran yang sangat penting untuk menarik perhatian, memperjelas pesan, dan memberikan gambaran tentang produk. Gambar harus relevan dan mendukung pesan iklan. Unsur yang keempat adalah slogan. Slogan adalah kalimat singkat yang menggambarkan produk atau jasa secara menarik dan mudah diingat. Slogan membantu membangun identitas produk di benak konsumen. Unsur yang kelima adalah body copy atau isi. Nah, body copy adalah bagian teks yang menjelaskan rincian tentang produk atau jasa yang diiklankan. Teks ini biasanya mencakup manfaat, fitur, keunggulan produk, dan ajakan untuk bertindak atau call to action. Unsur iklan yang keenam adalah harga atau penawaran. Harga atau penawaran menyertakan informasi tentang harga, diskon, atau penawaran khusus seringkali menjadi bagian penting untuk menarik minat pembeli. Unsur yang ketujuh adalah kontak atau informasi tindak lanjut. Kontak atau informasi lebih lanjut seperti nomor telepon, alamat situs web, atau lokasi toko perlu disertakan agar konsumen tahu di mana dan bagaimana mereka bisa mendapatkan produk atau layanan tersebut. Unsur yang kedelapan atau yang terakhir adalah logo. Nah, logo perusahaan atau merek produk biasanya disertakan untuk membangun kesan merek dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan contoh iklan di dalam. Di situ disajikan 2 contoh iklan produk minuman. Dapatkah kalian melihat bahwa dalam iklan tersebut sudah mengandung beberapa unsur di dalamnya? Ada judulnya, ada visualnya, kemudian ada isinya, ada logonya, ada websitenya, dan masih banyak unsur yang lain. Yang berikut kita masuk pada unsur-unsur slogan.
Slogan harus mengandung beberapa elemen utama agar efektif. Elemen yang pertama adalah singkat dan padat. Slogan harus mudah diingat dan tidak terlalu panjang. Biasanya terdiri dari satu kalimat pendek atau frasa. Yang kedua, kreatif. Kreatif menggunakan kata-kata yang menarik dan unik untuk menciptakan kesan yang mendalam bagi audiens. Unsur yang ketiga adalah pesan utama. Dalam slogan harus mampu menyampaikan inti pesan atau tujuan utama dari produk, layanan, atau kampanye yang diwakili. Yang keempat, mudah diingat. Nah, mudah diingat dari maksud di sini bahwa struktur kata dalam slogan harus sederhana agar mudah diingat oleh audiens. Yang kelima, menekankan nilai atau keunggulan. Yang dimaksudkan dengan menekankan nilai atau keunggulan adalah slogan seringkali menggarisbawahi nilai utama, keunggulan produk atau pesan kampanye yang ingin ditekankan. Biasanya, slogan ini ada pada iklan atau juga dalam poster. Tetapi bisa juga dia tersendiri, artinya tidak ada unsur gambar atau visual dalamnya. Berikut adalah contoh slogan. Yang pertama, selalu ada solusi di setiap langkahmu. Yang kedua, bersih itu sehat, mulai dari sekarang. Contoh yang ketiga, cintai bumi, kurangi sampah plastik. Kembali mengingatkan kepada kita tentang unsur-unsur slogan tadi, di mana kalimatnya harus singkat dan padat. Kemudian kita juga harus kreatif dalam menyusun sebuah kalimat yang menarik sehingga bisa menciptakan kesan yang mendalam bagi audiens. Kemudian mudah diingat, artinya struktur kata dalam slogan harus sederhana agar mudah diingat oleh audiens. Kemudian yang berikut tadi adalah menekankan nilai atau keunggulan. Dengan demikian, slogan itu sangat penting menggunakan kalimat yang sederhana, kata-kata yang menarik agar memikat hati para audiens. Yang berikut kita masuk pada unsur-unsur poster. Poster sebagai media visual memiliki elemen-elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah judul utama. Judul utama yang dimaksud di sini adalah teks utama yang berfungsi untuk menarik perhatian orang yang melihat poster. Nah, judul ini harus singkat, menonjol, dan berhubungan langsung dengan tema atau pesan yang ingin disampaikan. Lalu unsur yang kedua adalah gambar atau ilustrasi. Nah, gambar atau ilustrasi atau yang disebut sebagai visual utama yang menjadi fokus perhatian dan dapat mendukung pesan yang disampaikan. Gambar ini harus relevan dengan tema dan dapat menarik perhatian audiens. Unsur yang ketiga adalah teks pendukung. Nah, teks pendukung yang dimaksudkan di sini bahwa penjelasan singkat atau detail tambahan yang memberikan informasi lebih lanjut berkaitan dengan unsur-unsur apa saja yang ada dalam poster tersebut. Nah, teks ini sebaiknya mudah dibaca dan tidak terlalu panjang. Unsur yang berikut adalah warna. Nah, penggunaan warna yang kontras dan menarik untuk memikat perhatian. Warna harus dipilih sesuai dengan tema dan tujuan poster. Lalu yang berikut adalah tata letak atau layout. Nah, susunan elemen visual dan teks harus seimbang, sehingga pesan dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Unsur yang berikut adalah call to action atau ajakan bertindak atau kalimat ajakan. Nah, seperti halnya dalam iklan, poster juga seringkali berisi kalimat ajakan untuk bertindak, seperti menghindari acara atau melakukan tindakan tertentu. Berikut adalah contoh poster. Anak-anak bisa melihat pada gambar tersebut
Ada dua contoh poster yang disajikan di depan. Setelah mempelajari unsur-unsur pada poster tadi, anak-anak bisa melihat bahwa apakah dalam poster tersebut sudah memenuhi unsur-unsur atau belum. Nah, pada kesempatan berikutnya nanti anak-anak akan mendiskusikan dan menganalisis contoh iklan atau slogan atau poster, lalu kalian akan menganalisis unsur-unsur yang ada dalam iklan, poster maupun slogan. Demikian pembahasan materi kita tentang unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oke. Sudah dengar tadi? Sudah. Oke, berarti kalian sudah punya gambaran berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, dari tayangan video yang kamu simak tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa yang kalian pahami dari video tadi? Oke, silakan. Unsur slogan harus mengandung beberapa elemen utama agar efektif. Yang pertama, singkat dan padat, yaitu slogan harus mudah diingat dan tidak terlalu panjang. Biasanya terdiri dari satu kalimat pendek atau frasa. Yang kedua, kreatif, yaitu menggunakan kata-kata yang menarik, menggunakan kata-kata yang menarik dan unik untuk menciptakan sebuah kesan yang mendalam bagi audiens. Yang ketiga, pesan utama. Slogan harus mampu menyampaikan inti pesan atau tujuan dari produk, layanan, atau kampanye yang diwakili. Yang keempat, mudah diingat. Struktur kata dalam slogan harus sederhana agar mudah diingat oleh audiens. Yang kelima, menekankan nilai atau keunggulan. Slogan seringkali menggarisbawahi nilai utama, keunggulan produk atau pesan kampanye yang ingin ditekankan. Oke, luar biasa. Ada yang lain? Oke, silakan. Mengenai unsur-unsur iklan. Silakan. Yang pertama, judul atau headline. Bagian utama yang menarik minat pembaca. Yang kedua, isi atau body. Informasi utama yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, gambar atau visual. Menyertakan elemen visual untuk memperkuat pesan. Berikutnya, slogan atau tagline. Pesan singkat yang memperkuat citra atau ide. Berikutnya, ajakan bertindak atau call to action. Mendorong seorang atau audiens untuk melakukan tindakan tertentu seperti menggunakan jasa dan lain-lain. Oke, luar biasa. Masih ada lagi? Ya, silakan. Unsur-unsur poster. Unsur-unsur poster adalah teks utama yang berfungsi untuk menarik perhatian orang. Judul ini harus singkat dan menonjol, berhubungan langsung dengan pesan dan tema yang akan disampaikan. Luar biasa. Masih ada yang lain? Tepuk keren. Aku keren. Kamu keren. Kita semua keren. Ya, mantap. Saya rasa yang lain juga bisa memahami tadi tayangan video pembelajaran kita. Bisa paham? Oke. Anak-anak sekalian, kegiatan kita selanjutnya adalah berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Semangat? Semangat! Ya, nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, sebelum berdiskusi dalam kelompok, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, di dalam LKPD sudah ada petunjuk penyelesaiannya. Ya, sudah ada petunjuk penyelesaiannya. Silahkan kamu cermati, silahkan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Jika ada hal yang kurang dipahami dari petunjuk, silahkan bertanya. Ya, silahkan bertanya.
Ya, nanti baca dulu dia punya petunjuknya, baca dulu dia punya. Nanti hasil kesepakatan kamu mau ambil apa itu berdasarkan kesepakatan bersama. Semangat? Semangat. Ya. Lalu yang berikut untuk desain tugasnya bebas, Desain tugasnya bebas. Yang mau pakai Canva silahkan. Yang mau pakai kertas biasa juga tidak apa-apa. Pakai kertas manila juga tidak apa-apa. Sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Silahkan berdiskusi dalam kelompok. Ya. Baca dulu. Pakai ini. Pakai HP saja. Ya, tentukan dulu yang kalau yang desain pakai Canva, satu orangnya itu siapkan desainnya. Satu orang siapkan desain, yang lain tentukan diskusi dan tentukan dia punya objek yang mau kamu analisis unsur-unsurnya. Diskusi dalam kelompok. Tulis namanya. Nama. Kalau ada kendala berkaitan dengan LKPD, silakan bertanya. Ya, tentukan dulu kamu mau ambil apa di sini. Ya, diskusi. Minta pendapatnya teman-teman. Oh, yang ini desainnya pakai kertas manila. Semangat. Kalau ada yang tidak mengerti, diskusi tentukan dulu apa yang analisis dia punya unsur-unsurnya. Ya, jadi waktu diskusi anak-anak 15 menit. Waktu diskusinya 15 menit. Yang lain siapkan jawaban dan nanti kasih di email. Setelah hasil diskusi silakan kasih dia punya kasih jawabannya. Ya, silakan mencari referensi di Google atau di internet. Kalau di materinya tadi kurang, bisa cari di internet. Kita cari di Google kalau tidak ada pulsa. Buat ulang. Ada kendala? Tidak ada. Oke. Ya, yang lain siapkan jawabannya supaya nanti langsung ditulis dia punya hasil diskusinya. Baik, Bu. Mana spidol? Terus lo ganti tuh, kau kata cintai bumi, kurangi sampah plastik, temaga cintai bumi pasir. Ya, tulis sudah. Ya, percaya. Mana ya, jangan lupa buka buku. Kalau tidak cari di internet, dia punya referensi yang lainnya ya. Terkait dengan materi. Berikut judul. Ya, diskusi kita 15 menit. Cepat. Judul. Sayang lain baca gimana kita baca tulis. C. Coba judul apa?
Yang lain tulis. Satu orang tulis, satu orang buat dia punya, yang lain diskusi jawabannya. Langsung tulis di sini. Tulis nama anggota kelompoknya. Yang kamu analisis ini iklan, slogan atau poster. Tulis di atasnya. Lingkungan dan keberlanjutan dengan fokus pada pengurangan. Apa? Coba jawaban apa? Dengan Yesus. Jelasnya adalah pesan ayat. Usah bagikan pesan atau tidak dalam 50 hari. Orang tua kamu akan, ibu kamu akan meninggal. Sudah? Belum, Bu. Belum. Nana ketik memang, ketiknya sudah. Kalau sudah ada jawabannya langsung kasih masuk di desainnya. Gimana cara buat? Ya ketiknya, ketik saja langsung ketik di sini. Ulang, gimana Mas? Ketik ulang kan? Iya. Kalau mau ambil elemen-elemen silahkan. Apa sih? Teks. Hai. Terputus sih. Tapi pas gak? Cepet dari pas. Iya. Lanjut. Berarti ini tidak ada kendala, Iya, Ibu. Ya. Ya, kalau kesulitan silakan cari di internet. Tengok cara. Oh, ada? Lingkungan. Tulis, yang lain tulis dia punya jawabannya. Tulis supaya kasih nanti di situ. Keberlanjutan. Tulis dia punya jawaban hasil diskusi. Fokus. Sudah? Yang ini sudah berapa persen? Sudah mulai ya? Yang ini juga sudah mulai. Ya, yang pertama unsur-unsur. Ulah kendala lu. Tulis yang cepat. Ibu, kalau punya ada kendala. Oke, ada kendala. Ada yang bisa dibantu? Tidak bisa melanjutkan. Terputus koneksi. Oke, sudah lanjut? Ya, Bu. Sudah Ya, Bu. Mulai. Tak. Ini apa? Satu taman. Ya, 3 menit lagi. Ya, sudah? Sudah, Ibu. Yang desain di Canva sudah? Sudah, Ibu. Ya, yang sudah silakan download pakai PTT. Download, setelah di-download nanti langsung kirim ke nomor grup kita. Bu. Ya, kalau sudah silakan download pakai PTT. Oh ya. Yang ini ada kendala?
Oke, lanjut. Karena waktu diskusinya kurang 2 menit lagi. Ya, sudah? Kalau sudah, silakan download pakai PTT ya. 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 Oke. Ini masalah teknis, tidak apa-apa. Tapi sudah buat tadi toh? Oke, yang ini sudah mau selesai? Mantap. Buka hasilnya. Oke, yang ini juga sudah mau selesai. Berarti sudah siap Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, yang ini sudah kirim? Sudah Ibu. Oke. Yang ini sudah kirim? Sudah Ibu. Ya, waktu presentasinya 1 menit lagi. Coba dilihat kembali, persiapkan jawaban-jawaban untuk presentasinya berdasarkan kegiatan hasil diskusi dalam kelompok masing-masing tadi. Kurangnya sampai atas. Ya, coba Ibu cek dulu teman-teman yang sudah mengirim hasil diskusinya di nomor grup tadi ya. Ayo. Oke, berarti sudah masuk. Yang 2 kelompok yang desain materinya di Canva sudah masuk. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita presentasi, kita buat undian dulu. Kita buat undian untuk mendapatkan nomor urut presentasi. Siap? Siap. Ya, Ibu minta masing-masing atau utusan dari kelompok untuk datang dan mengambil nomor undian ke depan. Silakan. Ambil satu-satu. Ya, jadi simpan nomornya dan tahu kalian dapat nomor keberapa untuk presentasi. Sudah tahu? Sudah, Ibu. Oke, siap? Siap. Ya, sebelum kita presentasi, kita berdiri dulu. Berdiri. Maka semangat. Kita coba ice breaking dulu. Siapa yang bisa pimpin kita ice breaking? Silahkan. Dang dang ding. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. So. Aha aha. Ma. Aha aha. Ma. Aha aha. Semangat. Oke, sudah semangat? Sudah. Silakan duduk kembali. Yang mendapat nomor undian pertama, silakan maju. Oke, berarti ini yang dapat nomor undian pertama. Silakan satu orang untuk buka, kamu punya hasil diskusi di sini. Oh ya, ini belum. Sementara. Yang lain, simak baik-baik dan jangan lupa memberikan tanggapan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi semangat. Sebelumnya, kelompok kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan ibu guru
yang telah mempersilahkan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja tanpa berlama-lama kata, saya persilakan kepada pemateri untuk membaca hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok yang pertama Gilberto Tanafaro, Maria Kanita Kira, Francisca Daiman, Cecilia Diana Himal, Satrika Novelanus. Slogan, cintai bumi, kurangi sampah plastik. Temanya cintai bumi. Judul, lingkungan dan keberlanjutan dengan fokus pada penggunaan sampah plastik sebagai isu pendidikan. Pesan utama yaitu mengajak kita untuk mencintai planet dan tentunya mengurangi sampah plastik. Ajakan mendorong tindakan konkret untuk mengurangi penggunaan plastik yang berhubungan langsung dengan perlindungan lingkungan. Contohnya kalimat ajakannya, marilah kita mencintai bumi dan kita kurangi penggunaan sampah plastik. Gaya bahasanya adalah ringkasan dan lugas, menggunakan kata-kata yang mudah diingat dan diucapkan. Terima kasih. Baik, demikian saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dan mempersilakan kepada teman-teman untuk memberikan kelompok kami pertanyaan, sanggahan, atau apapun itu. Kami membuka selebar-lebarnya. Silahkan memberikan tanggapan. Baik, Kakak Ceril, silahkan. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk menanyakan pertanyaan. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi kepada kelompok 1 atas presentasinya yang sangat luar biasa. Di sini pertanyaan saya adalah, apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih? Baik, terima kasih kepada Kakak Ceril yang telah memberikan kelompok kami pertanyaan. Selanjutnya, teman-teman saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kakak Ceril. Baik, silakan. Baik, silakan Kakak Neca. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya pertama, jika kita melihat sampah di depan rumah atau di dalam sekolah, yang harus kita lakukan adalah memungut atau membuang pada tempatnya. Yang kedua, kurangi pemakaian plastik. Baik, Kakak Ceril, apakah Kakak Ceril bisa menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya. Baik, terima kasih Kakak Ceril. Selanjutnya kepada teman-teman lain, saya membuka tanya jawab. Oke. Baik, silakan Kakak Alin. Mengapa dalam slogan tidak mengatur unsur gambar seperti iklan dan poster? Baik, terima kasih Kakak Alin. Untuk pertanyaan itu, saya sendiri akan mencoba menjawabnya. Jadi pertanyaannya sangat mudah untuk dijawab. Mengapa slogan tidak mengandung unsur gambar seperti iklan dan poster? Dikarenakan slogan dirancang untuk menyampaikan pesan secara ringkas dan langsung, sehingga menyebabkan slogan tidak disertai dengan gambar. Baik, apakah kalian bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Luar biasa. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, Kak Aurel, silahkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Sebelum itu kami mengapresiasikan kepada kelompok kalian karena Sudah mempresentasikan. lebih baik. Bagaimana cara kalian mengatasi sampah plastik yang berserakan di mana-mana? Baik, terima kasih kepada Kakak Aurel yang telah memberikan kepada kelompok kami pertanyaan. Selanjutnya, teman-teman saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kakak Aurel. Ya, langsung saja. Beberapa jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang seperti botol minuman dan pot tanaman. Kita bisa membawa sampah plastik ke pusat daur ulang atau memberikan kepada pemulung. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membawa botol minuman atau tumbler. Yang ketiga, mendaur ulang sampah plastik. Baik, Kakak Aurel, apakah Kakak Aurel bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Diskusi.
Selanjutnya, apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Halo? Halo? Saya ada sedikit tanggapan. Baik, Kakak Ceri, silakan. Contoh dari kalimat slogan. Contohnya, cintai bumi dan kurangi sampah plastik. Nah, baik, silakan. Bagaimana cara kalian untuk mengurangi sampah plastik? Baik, terima kasih Kakak Alin atas pertanyaannya. Menurut saya, contoh pengurangan sampah plastik, misalnya kita pergi berlibur atau pergi camping atau segala macam. Jika kita bisa membawa air minum sendiri dari rumah, usahakan membawa supaya tidak membeli sehingga menyebabkan lebih banyak penggunaan sampah plastik. Baik, Kakak Alin, apakah Kakak Alin bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Jawabannya kami bisa terima. Baik, terima kasih. Ya, silahkan Kakak Tris. Apa cara kalian untuk mendaur ulang sampah plastik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan kelompok kami akan mencoba untuk menjawab. Baik, jawabannya yaitu dengan membuat karya kerajinan seperti membuat tas belanja dan membuat dompet dengan membuat kontak pensil. Baik, Kakak Tris, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, silakan Kakak Triani. Apa contoh karya dari botol plastik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berusaha menjawabnya. Contoh karya kerajinan dari botol plastik yaitu pot dan Baik, Triani bisa menerima jawabannya. ya saya bisa. Silakan Kak Seren. Itu hasil karya dari sampah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Membuat dompet. Yang kami maksud, yang kami jawab itu dompet dari kertas. Dari karya itu. Dari karya. Dari kertas. Ada Baik, sanggahan. Terbuat dari mana? Buat dari sampah. Coba dijawab. Karena kami menjawab dari tas jasan, jadi tas jasan itu hasil dari karya kerajinan dari Botol plastik. dari plastik dengan botol kaleng. Baik, Kak Alin, apakah bisa menerima? Apakah ada sanggahan lagi dari teman-teman sekalian? Tidak ada. Jika sudah tidak ada, maka kami akan menutup sesi tanya jawab. Dengan begitu, demikian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Tepuk keren. Aku keren, Kamu keren. Kita semua keren. Ya, luar biasa. Kelompok 1 sudah mempertanggungjawabkan hasilnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok berikut, yaitu kelompok 2. Yang dapat kelompok 2, silahkan. Ya, Bu. Semangat. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Ya, satu orang bantu. Satu orang pegang saja, pakai pegang saja. Ya, satu orang yang baca. Silakan. nama anggota kelompok 1, Adinda nomor boleh 2, Natalia Mary.
agenda Indonesia. Berikut unsur dosen. 1. Judul atau yakni. Anda memasuki kamar sandi wajib pakai masker, berlari, pelatihan, dan memberikan judul. Pesan utama, mengajak masyarakat untuk melindungi diri dan orang lain dengan menggunakan masker, menekankan tanggung jawab sosial. Ajakan, pakai maskermu sekarang, mendorong tindakan segera. Informasi tambahan, pakai maskermu dengan benar, dan biasakan hidup sehat, memberikan instruksi yang sesuai, dan mendukung perilaku sehat. Tema atau isu, penegakan COVID-19, fokus pada kesehatan dan keselamatan publik. Gaya bahasa, maksud persuasi, gunakan kalimat yang mudah dipahami mudah. Kau bisa ambil itu Audiens SLPD. Contoh gambarnya di sana. Gambar orang memakai masker yang memperkuat pesan dan menarik jauh. Ini contoh gambar. Contoh dari masker. Ada kata-kata, yang pertama ada kata-kata, yang kedua ada seseorang wanita dan laki-laki memakai masker, yang ketiga memakai masker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang bertanya? Ya, silakan Kak Kibe. Apakah kalian pernah melihat gambar masker seperti itu? Baik Kak Kibe. Saya persilakan Kakak Flora untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kak Kibe. Ya, pernah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memberi pengumuman atau tujuannya untuk memberi pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, saya persilakan kepada Kakak Triani. Pada kalimat ajakan yang kalian pilih, pakai maskermu sekarang. Mendorong tindakan segera. Jelaskan maksud kalimat itu. Ya, kepada Kak Arce, saya persilakan untuk menjawab. Kalimat tersebut memberi imbauan bahwa saat seseorang keluar rumah diwajibkan untuk memakai masker. Baik. Apa ada yang mau bertanya lagi? Ya, kepada Kak Ketri, saya persilakan untuk bertanya. Apa pesan kalian kepada teman-teman untuk menjaga kesehatan dari virus corona? Ya, kepada Kakak Nesi, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Etris. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Contohnya memakai masker, mencuci tangan secara rutin, dan menjaga salinan tubuh. Baik, apa ada yang mau bertanya lagi? Ya, kepada Kakak Ceri. Tanggapan. Oh, silakan. Jika ada orang yang keluar tidak memakai masker, apa tindakan kalian? Kami akan menegur dan memberitahunya bahwa memakai masker itu sangat penting untuk menjaga dan menghindari COVID-19. Apakah dengan cara kalian menegur, orang tersebut akan memakai masker? Iya, dan orang itu juga kalau orang itu juga menyayangi dirinya sendiri bahwa kesehatan itu sangat penting. Bagaimana Kak Ceril? Apa jawabannya bisa diterima? Dan jika orang itu tidak suka ditegur, tindakan kalian adalah? Kami tidak bisa memaksanya karena itu sudah menjadi haknya dan mungkin dia memiliki cara sendiri untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Baik, apa ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Kak Cel. Contoh informasi apa saja yang ada pada poster tersebut? Informasi tentang orang memakai masker dengan mencuci tangan. Ya, silakan Ketua. Bagaimana cara kalian untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Dengan memakan makanan bergizi, berolahraga secara teratur dan tidur tepat jam. Tepat waktu. Bagaimana jawabannya? Sudah bisa diterima? Sudah. Apa ada yang mau bertanya lagi? Baik,
Kalau begitu kami akan menutup presentasi hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Silakan duduk. Tepuk keren. Aku keren, kamu keren, kita semua keren. Ya, luar biasa untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Lanjut? Lanjut. Masih tersisa 2 kelompok lagi. Silahkan kelompok 3 maju ke depan dan mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Ya, jadi silakan satu orang di sini. Baik teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Pagi semangat. Pertama-tama kami mengucapkan limpah terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu Guru atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tak usah berwaktu lama-lama, langsung saja kepada pematerinya, saya persilakan. Tugas presentasi kelompok 4. Nama anggota kelompok: Cheryl Effendi, Titin Zenanung, Dede Yono, Yulan Daiman, Riani Daiman, Wen Ando. Teman-teman, dan inilah iklan yang dipilih oleh kelompok kami. Berikut adalah analisis unsur poster. Yang pertama, judul: Buanglah sampah pada tempatnya, yaitu mengajak audiens untuk bertindak. Yang kedua, pesan utama: mengedukasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah di tempat yang ditentukan untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, ajakan: memotivasi tindakan sederhana untuk menjaga lingkungan dengan mengarahkan perilaku dengan mempraktekkan cara membuang sampah ke tempat sampah. Tema atau isu: kebersihan lingkungan dan tanggung jawab sosial, menekankan pentingnya kesadaran individu terhadap kebersihan. Gaya bahasa: sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk berbagai kalangan masyarakat. Slogan: bersihkan lingkungan dari sampah untuk masa depan yang gemilang. Visual: 1. Gambar lingkungan yang bersih. 2. Gambar pohon. 3. Gambar tempat sampah. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami atau sanggahan, kami persilakan dengan hormat. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Tis, saya persilakan. Di bagian kalimat ajakan, kalian sudah menjelaskan tindakan karakter yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan. Jelaskan tindakan apa yang dilakukan sesuai dengan gambar iklan tersebut. Terima kasih Kakak Tis, maka kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi menurut kelompok kami jawabannya adalah yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua menggunakan tempat sampah, yang ketiga mengajak orang lain, dan yang terakhir adalah menyebarkan kesadaran. Baik Kakak Tis, bisa menerima jawabannya? Baik, kepada Kakak Alia. Bagaimana contoh sederhana kalian mengajak orang di rumah untuk memungut sampah? Baik, terima kasih Kakak Alia, maka saya akan menjawabnya. Cara kita untuk bilang kepada keluarga kita, yaitu dengan cara untuk mengajak orang tua, ibu atau adik-adik kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Apakah Kakak Alia bisa menerima jawaban dari kami? Baik, kepada Netsa saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu saya mengapresiasikan kepada kelompok kalian karena kelompok kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Dan tak perlu lama, pada kesempatan ini saya ingin bertanya, adanya kesadaran individu terhadap lingkungan. Apa saja yang harus kalian tanamkan untuk menjaga kebersihan? Baik, terima kasih Kakak Netsa atas pertanyaan yang telah diberikan, maka kami akan menjawabnya. Baik, saya persilakan. Jadi jawabannya adalah mengembangkan kebiasaan seperti membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan barang sekali pakai
dengan bijak. Terus dan membawa plastik sendiri saat berbelanja. Baik. Bagaimana kalau orang tidak mau membuang sampah pada tempatnya? Apa yang kalian akan lakukan? Baik, terima kasih Kak Kalin. Contoh kecilnya tadi yang ada di rumah kita sudah membeli jajanan, setelah itu kita membuang bungkus jajanan tersebut di tempat sampah. Terus yang di lingkungan sekolah atau masyarakat, kita bisa memasang poster untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik, apakah Kak Kalin bisa menerima jawaban? Ada sedikit tanggapan dari saya. Apa dampak negatif sampah terhadap lingkungan? Dampak negatifnya adalah banjir. Dampak kecilnya adalah banjir. Apa contoh barang yang sekali dipakai? Masker, tisu, dan rokok. Baik, apa Alin bisa menerima jawaban dari kami? Ada sedikit tanggapan dari kami. Contoh bagaimana cara kalian untuk mengatasi sampah plastik? Contohnya itu tadi, memasang poster atau yang sudah saya jawab tadi di rumah. Setelah kita membeli jajan, bungkusnya kita buang ke tempat sampah. Baik, apa Grace bisa menerima jawaban dari kami? Baik, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Tidak. Kalau begitu, demikian presentasi dari kami, maka kami menutup sesi tanya jawab. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Kamu keren. Aku keren. Kamu keren. Kita semua keren. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempertanggungjawabkan hasil diskusinya dengan begitu baik. Sekarang tinggal satu kelompok lagi. Semangat? Semangat! Oke, kepada kelompok yang terakhir, silakan maju. Ya, baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi semangat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Langsung saja kepada pemateri saya persilahkan. Nama kelompok Margarita Lemos, Francisca Nasalia Namus, Alvita Liniaki, Patricia Aurel Tomos, Patricia Yusufina Sarana. Unsur-unsur iklan. Berikut adalah analisis unsur iklan dari teks siswa terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. 1. Judul atau nilai. Siswa terpelajar menarik perhatian dan mencoba teks yang positif. 2. Pesan utama. Menggambarkan kebiasaan baik siswa terpelajar yang memanfaatkan waktu luang untuk belajar. 3. Ajakan. Mari kita selalu belajar dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar. 4. Informasi atau isu. Menunjukkan penilaian positif dari belajar di waktu luang yang akan menginspirasi audiens. 5. Tema atau isu. Pendidikan dan pengembangan diri menekankan pentingnya waktu yang digunakan secara produktif. 6. Gaya bahasa. Sederhana dan lugas, mudah dipahami oleh audiens yang dituju. 7. Visual. Gambar siswa belajar dan bekerja. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Silakan Kak Ibe. Di bagian kalimat asalkan kalian sudah, dan kami bisa tanyakan, bagaimana kiat-kiat kalian untuk memanfaatkan waktu belajar? Terima kasih Kakak Ibe telah mengoper pertanyaan kepada kami. Silakan Kak. Tetapkan tujuan belajar. 2. Buat rancangan belajar. 3. Prioritas tugas. 4. Gunakan teknik Pomodoro. Apakah Kakak Ibe sudah puas? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan Kak Kalin. Mengapa dalam tema tersebut merupakan tentang pendidikan dan pengembangan diri? Terima kasih Kakak Alin telah mengoper pertanyaan kepada kami. Jawabannya 1. Minimal gangguan. Karena pendidikan sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat.
Sedangkan pengembangan mandiri adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri mereka. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan Kakak Sheryl. Pertanyaan saya adalah, apa inspirasi yang kalian dapatkan setelah menganalisis unsur iklan tentang siswa dan pelajar menggunakan waktu ruangnya untuk belajar? Terima kasih Kakak Sheryl telah mengoper pertanyaan kepada kelompok kami. Inspirasi yang kami dapatkan adalah: 1. Kami memahami tentang unsur-unsur iklan. 2. Kami termotivasi dengan contoh iklan yang kami analisis, karena iklan ini memanfaatkan waktu dengan baik untuk terus belajar. Apakah Kakak Sheryl sudah puas? Silakan. Bagaimana cara mengelok waktu belajar dengan menyelesaikan pekerjaan di rumah? Caranya membuat jadwal atau roster setiap hari. Apakah Kakak Sheryl sudah puas? Apakah ada yang mau bertanya? Demikian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Kamu keren. Aku keren. Kamu keren. Kita semua keren. Ya, luar biasa kepada kita semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempertanggungjawabkan hasil diskusinya dan sudah mempresentasikan dengan begitu luar biasa. Ya, tentu ada kelebihan, kekurangan masing-masing kelompok dan jadikan itu sebagai pelajaran dan refleksi untuk kita semua, dan usahakan yang merasa kurang pada kegiatan pembelajaran berikutnya lebih baik lagi dari kegiatan hari ini. Semangat! Semangat! Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita coba ambil posisi untuk mengembalikan situasi dari penatnya kegiatan yang kita laksanakan pada kegiatan pembelajaran. Ya, sebentar dengarkan instruksi Ibu. Hitungan ketiga sebentar, kalian boleh tutup mata sambil mendengarkan instrumen musik. Pikirkan sesuatu berdasarkan perasaan kalian hari ini. Ya, semua tangan letakkan di atas meja. Hitungan ketiga, kalian boleh menutup mata. 1, 2, 3. Silahkan menutup mata. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat hidung. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk seluruh kehidupan. Pada hari ini kami telah melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Tuhan, banyak hal yang kami pelajari pada hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk diri kami menuju masa depan yang ceria. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat hidung. Katakan dalam hati, Tuhan, terima kasih, terima kasih. Silahkan buka mata, tarik nafas, dan selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat.
Ya, luar biasa. Bagaimana perasaannya setelah melakukan mindfulness ini? Bagaimana perasaannya? Sudah lega? Oke, luar biasa sekali. Anak-anak sekalian, sekarang kita berada di penghujung pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Oke, dari seluruh kegiatan pembelajaran tadi, mulai dari awal sampai pada sesi presentasi. Ya, mulai dari kamu memahami materinya seperti apa, bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran, siapa yang bisa menjelaskan kembali materi atau semacam membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Oke, silahkan. Oke, unsur-unsur iklan. Silahkan. Yang pertama, judul atau nilai, menarik perhatian pembaca. Yang kedua, isi atau body copy, informasi utama yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, gambar atau visual, menyertakan elemen visual untuk memperkuat pesan. Yang keempat, slogan atau tagline, pesan singkat yang menguatkan citra produk atau ide. Berikutnya, ajakan bertindak atau call to action, mengarahkan pembaca untuk melakukan tindakan tertentu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibe. Ya, jadi yang pertama tadi unsur-unsur iklan. Mungkin ada yang lain? Unsur-unsur poster mungkin? Oke, silahkan. Unsur-unsur poster adalah teks utama yang berfungsi untuk menarik perhatian orang. Judul ini harus singkat dan mudah, berhubungan langsung dengan pesan dan tema yang akan. Iya, luar biasa sekali. Mungkin ada yang lain? Silahkan. Silahkan. Slogan mengandung beberapa elemen utama agar efektif. Yang pertama, singkat dan padat. Oke, tepuk tangan untuk ketiga teman kita. Ya, yang lain? Yang lain? Silahkan. Oke, silahkan. Satu, alat komunikasi persuasi. Ketiganya bertujuan untuk memengaruhi audiens dengan pesan tertentu baik untuk mempromosikan produk, jasa, ide atau kompani. Mereka menggunakan bahasa dan elemen visual untuk membujuk dan mengajak audiens dengan mengambil tindakan tertentu. Ya, luar biasa sekali anak-anak sekalian. Ya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi bahwa di mana kalian itu harus mampu untuk menganalisis unsur-unsur iklan, poster dan slogan. Ya, jadi teman-teman tadi sudah berdiskusi banyak hal dalam kelompok, sudah mempresentasikan dia punya analisis unsur-unsurnya. Itu sangat luar biasa. Dan Ibu mengapresiasi kegiatan yang kalian lakukan pada pembelajaran hari ini sehingga tujuan pembelajaran kita tadi dapat tercapai. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, anak-anak sekalian, selain materi pembelajaran, ada tidak hal lain dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin ada yang perlu diperbaiki pada pertemuan selanjutnya atau seperti apa? Silahkan. Ya, yang nanti tidak dapat kesempatan untuk menjawab, silakan boleh menulis di stick note. Apa saja yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Yang mau menyampaikan secara lisan, silahkan. Apa saja yang kamu rasakan tadi? Ya, tulis ya nanti itu sebagai refleksi untuk Ibu. Ya, anak-anak sekalian, ya pertemuan kita selanjutnya masih materi yang sama, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks iklan, slogan dan poster. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu belajar di rumah.
Ya, belajar di rumah. Nanti sebentar Ibu akan mengirimkan tugas di grup WA kita, lalu kamu selesaikan tugas-tugas itu di rumah. Bisa paham ya? Oke, anak-anak sekalian, dengan demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita siap berdoa. Dalam terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, semangat.